Pembahasan kita hari ini adalah mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Kita mulai dari energi potensial listrik. Kita lihat pada gambar ini ada bola bermuatan positif, muatan sumber yang kita sebut dengan Q besar, kemudian ada muatan uji bermuatan positif yang kita nyatakan dengan notasi Q kecil. Muatan uji ini akan kita pindahkan dari kedudukan 1 berjarak R1 dari muatan sumber ke kedudukan 2 berjarak R2 dari muatan sumber dengan besar perpindahan adalah R. Maka ketika muatan uji dan muatan sumber kita tempatkan pada jarak tertentu, maka akan timbul gaya listrik yang besarnya adalah F sama dengan K Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Ketika muatan uji kita akan pindahkan dari kedudukan 1 ke kedudukan 2, maka ada usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan tersebut. Usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan dari kedudukan 1 ke kedudukan 2 kita nyatakan dengan W kolom sama dengan negatif delta EP, yaitu usaha listrik atau kolom sama dengan perubahan energi potensial. Sebagaimana yang kalian sudah pelajari di kelas 10, yaitu usaha sama dengan perubahan energi potensial. Demikian pula hal ini, konsep ini berlaku untuk listrik. Jadi usaha listrik sama dengan perubahan energi potensial. Karena kita pindahkan dari kedudukan 1 ke kedudukan 2, kita beri simbol W12 sama dengan integral dari FDR. Batas bawah R1, batas atas R2. W12 sama dengan F kita ganti dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat, sehingga akan jadi W12 sama dengan integral K Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Batas atas R2, batas bawah R1. DR. Kemudian yang kita mau integralkan adalah R, sehingga kita keluarkan yang lain, yaitu K Q besar kali Q kecil integral dari per R dr, batas bawah R1, batas atas R2 sama dengan K Q kecil Q besar kali Q kecil kali per R, karena turunan dari R adalah dr adalah R, sehingga dia akan jadi R per R kuadrat tinggal per R. W12 sama dengan negatif K Q besar kali Q kecil batas atas R2 jadi per R2 kurang per R1. Slide berikut. Selanjutnya kita substitusi persamaan W12 ke persamaan W kolom, sehingga didapat negatif delta EP sama dengan negatif K Q besar kali Q kecil dalam tanda kurung per R2 kurang per R1. Dua-dua ada negatif, kita boleh hilangkan. Delta EP sama dengan K Q besar kali Q kecil dalam tanda kurung per R2 kurang per R1. Delta EP adalah diuraikan dari energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Jadi EP2 kurang EP1 sama dengan K Q besar kali Q kecil, kita selesaikan dalam tanda kurung, per R2 kurang K Q besar kali Q kecil per R1. Maka kita dapatkan energi potensial 2, kedudukan 2 sama dengan K Q besar Q kecil kali per R2, dan energi potensial 1 atau EP1 sama dengan K Q besar kali Q kecil kali per R1. Maka kita dapat simpulkan energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan uji Q yang berjarak R dari muatan sumber Q besar, kita rumuskan dengan EP sama dengan K Q besar
kali Q kecil per R. EP adalah energi potensial yang dinyatakan dalam satuan Joule. Q adalah muatan uji, satuannya Coulomb. Q besar adalah muatan sumber, satuannya Coulomb. R adalah jarak muatan uji ke muatan sumber, satuannya meter. Potensial listrik. Kita lihat pada gambar ini. Ada muatan sumber sebesar Q besar, kemudian ada titik P yang berjarak R dari muatan sumber. Maka besarnya potensial listrik di titik P kita nyatakan dengan energi potensial per Q muatan. Sama dengan energi potensial kita uraikan. K Q besar kali Q kecil per R bahagi Q. Q kecil habis, jadi tinggal V sama dengan K Q per R. V adalah potensial listrik di titik P yang berjarak R dari muatan sumber Q. Satuannya adalah Joule per Coulomb, sebagaimana rumus EP per Q sama dengan satuan V. Potensial listrik pada bola berongga. Kita lihat ini ada gambar sebuah bola dengan jari-jari R besar. Kemudian ada titik D yang terletak di dalam bola, titik C yang terletak di permukaan atau kulit bola, dan titik B yang terletak di luar bola. Bagaimana potensial-potensial yang ada pada ketiga titik ini? Pertama kita lihat potensial yang ada di titik D dan titik C, yaitu di titik D di dalam bola, di mana R kecil lebih kecil dari R besar jari-jari, dan di kulit bola R kecil sama dengan R besar ada di titik C. Ketika muatan dipindahkan dari titik C dengan potensial V ke titik di dalam bola yaitu titik D, maka usaha untuk memindahkan muatan itu kita dapat rumuskan dengan WCD sama dengan Q kali VCD. WCD sama dengan Q VD kurang VC. Karena kita tahu di dalam bola Q muatannya sama dengan 0, maka kita dapatkan WCD sama dengan 0. Jadi usaha untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D sama dengan 0. Sehingga WCD sama dengan Q kali VD kurang VC, kita masukkan WCD sama dengan 0. 0 sama dengan Q kali VD, kita keluarkan dalam tanda kurung, kurang Q kali VC. Ini pindah di ruas kiri, minus Q kali VD sama dengan minus Q kali VC. Q habis sehingga VD sama dengan VC. Jadi potensial di D sama dengan potensial listrik di C. Sehingga kita dapat kesimpulan potensial listrik pada bola konduktor berongga bermuatan. Kita dapat kesimpulan yaitu pertama, di dalam bola R kecil lebih kecil dari jari-jari R besar atau dalam ini titik D, dan di kulit bola R kecil sama dengan R besar jari-jari dalam hal ini titik C memiliki potensial yang sama, yang kita rumuskan dengan VD sama dengan VC sama dengan V sama dengan K kali Q kali R besar jari-jari. Kemudian kesimpulan yang kedua, di luar bola R kecil lebih besar dari R besar jari-jari dalam hal ini titik B. Potensial di titik B, VB sama dengan V sama dengan K kali Q per R kecil. Demikian, terima kasih.